Baik, halo semuanya, selamat datang di channel Revolusi Ber bersama gue Denis, dan pada hari ini kita akan ngebahas tentang mass hunting proses scripting vulnerability, yang dimana kita akan ngebahas tentang gimana sih cara kita melakukan hunting atau pentest ya dengan lebih dari satu subdomain atau lebih dari satu parameter, yaitu khususnya ketika kita melakukan testing terhadap serangan cross scripting seperti itu. Nah, karena kan kita nggak mungkin tuh misal ada 30 parameter atau ada 30 subdomain kita harus tes satu-satu gitu kan lama ya gitu ya, apalagi kalau misalnya deadline kita tuh bisa sampai 2 sampai 3 hari. Nah, bagaimana sih cara kita tuh untuk mengimprovisasi atau bahasanya itu agar nggak terlalu lama deh kita ngelakuin serangannya gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan teknik mass hunting ini. Jadi apa sih yang akan kita pelajari teman-teman semuanya pada hari ini? Yang akan kita pelajari teman-teman semuanya pada hari ini adalah kita akan belajar tentang apa itu XSS. Karena video revolusi baru itu akan ngajarin dari awal sampai akhir atau end to end, maka kita akan pahami dulu nih fundamental utamanya, yaitu tentang apa sih XSS ini gitu. Agar teman-teman yang baru belajar juga, teman-teman yang baru terjun di dunia cyber security khususnya dalam dunia penjelasan testing itu paham gitu tentang gimana sih konsep XSS ini itu. Lalu yang selanjutnya kita akan pahami juga tentang bagaimana konsep cross-site scripting itu. Jadi kita akan coba pahami secara ilustrasi gimana cara seorang penetration tester itu melakukan serangan cross scripting ini. Jadi kita dapat gambarannya lah gitu sebelum kita nanti praktek. Lalu selanjutnya kita akan pahami juga tentang jenis-jenis cross scripting itu ada apa aja, ya kan? Ada sini aku ambil 4 aja yang umum ya. Ada reflected, stored, habis itu ada blind sama DOM. Nah, kita akan pahami tuh keempat ini. Lalu selanjutnya kita akan pahami tentang source code review XSS. Jadi di sini kita akan juga pahami tentang gimana si XSS ini tuh kena gitu. Jadi kalau di beberapa orang itu akan langsung membahas tentang gimana cara menyerangnya. Nah, sini kita akan ngebahas tentang di mana letak itu bisa diserang. Nah, gitu ya. Jadi kita akan coba ngelakuin source code review, kita akan coba review source code dari vulnerability XSS-nya di mana kok bisa gitu loh XSS itu bisa kena serang. Kenapa ini bisa vulnerable gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan coba pahami tentang bagaimana mass hunting itu bekerja. Nah, sini nanti kita akan coba pahami apa sih komen-komen yang kita pakai, gimana cara kita nanti ngelakuin serangannya menggunakan mass hunting ini kita pahami. Nah, lalu kita akan praktek dan kita akan coba pahami bagaimana cara mitigasinya beserta shortcut review mitigasinya. Jadi kita pahami juga nih ya kan mitigasinya seperti apa. Lalu kita akan juga praktek gimana caranya untuk memitigasi XSS ini. Cuma secara basic ya teman-teman semuanya, karena kan untuk serangan XSS ini kan berbeda-beda ya. Ada yang serangannya itu di JavaScript, ada yang serangannya itu di PHP. Nah, cuma sini kita akan coba untuk memitigasi serangannya itu menggunakan PHP. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi setidaknya teman-teman tuh paham dan bisa mengerti gitu gimana cara basic untuk memitigasi cross-site scriptingnya ini teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita masuk ya ke materi utamanya, aku pengen kenalin diriku terlebih dahulu ya, agar kita tuh bisa sama-sama kenal gitu kan, agar kita sama-sama bisa mutualan. Jadi sebelumnya kenalin, aku Ahmad Danis Putra, atau lu bisa panggil gue Denis aja, cukup Denis, cukup ya, nggak usah lebih dari itu. Aku nih adalah seorang penjelasan testing yang aktif belajar selama 5 tahun dan saat ini tuh bekerja sebagai seorang freelance penjelasan tester dan aktif sebagai cyber security consultant dan cheerleader team di salah satu kampus di Sumatera Utara. Jadi ada salah satu kampus terbesar lah ya di Sumatera Utara. Nah, aku salah satu cheerleader team dan juga cyber security consultant yang ada di sana. Jadi beberapa domain itu beberapa yang aku pentest di situ teman-teman semuanya. Nah, untuk sertifikasi ini aku fokusnya tuh ke web ya. Jadi aku tuh ada satu sertifikasi dari DevSecOps Group, yaitu Certified AppSec Pentesting Expert. Nah, ini cocok ya untuk teman-teman semuanya yang pengen coba ngambil sertifikasi teknikal. Ya, selain ada EJPT, selain ada EWPTX, nah lu bisa coba ambil CAPNX ini. Dan beberapa review dari teman-temanku juga bilang bahwasanya CAPNX ini itu agak sedikit di atasnya, atau apa ya bahasanya itu difficulty-nya lah ya, agak sedikit di atas EWPTX. Jadi cocok nih untuk teman-teman semuanya yang pingin merasain lah gitu ya kan gimana sih technical exam itu, dan coba teman-teman tuh pengen ngetek gitu. Karena CAPNX ini teman-teman semuanya itu sering diskon. Jadi kalau misalnya kalian ingin beli itu sering diskon. Jadi tinggal cari aja deh kapan diskonnya. Itu biasanya di LinkedIn atau mungkin di Twitter itu sering banget ngasih promote tentang itu. Nah, kalau teman-teman pengen mutualan connection dengan aku, lah kalian bisa mutualan di LinkedIn. Ya, ini ada Ahmad Danis Putra, kalian bisa mutualan aja di sana. Nanti aku bakal connect back satu-satu. Lalu kalau misalnya teman-teman pengen mutualan via Instagram, nah kalian bisa coba follow Instagram aku, yaitu nama saya Danis. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman pengen DM,
pengen ngobrol, silahkan for free ya. Cuma nggak bisa aku balasin satu-satu karena belakangan hari ini juga banyak yang DM, entah kayak itu ngajak ngobrol, entah kayak itu nanya dan segala macam, itu rata-rata aku jawab-jawabin. Jadi agak slow respon ya, sorry ya teman-teman semuanya. Tapi kalau untuk fallback, aku akan fallback secara fast lah ya untuk teman-teman semuanya yang nge-follow di Instagram aku. Dan untuk GitHub, not found ya. Aku nggak ada GitHub, aku nggak ada portofolio yang aku upload di GitHub. Paling GitHub itu ya untuk naruh lab doang gitu, pun itu nggak berguna gitu ya. Jadi not found teman-teman, nggak ada. Oke baik, kita akan langsung aja masuk ke materi utama, yaitu adalah apa itu cross-site scripting. Jadi XSS1 cross-site scripting ini adalah celah keamanan di website yang memungkinkan attacker itu bisa menyisipkan dan menjalankan script berbahaya. Nah biasanya script berbahayanya itu adalah JavaScript di browser korban. Jadi XSS ini terjadi ketika website tidak memfilter input user dengan benar, sehingga korban berbahaya, kode berbahaya ikut dijalankan. Biasanya script itu berjalan di browser korban, bukan di server. Nah, jadi di sini teman-teman semuanya, XSS ini itu rangkumnya adalah salah satu celah keamanan website yang memungkinkan attacker itu untuk menyisipkan kode berbahaya gitu. Nah, kode berbahayanya apa? Yaitu adalah JavaScript. Kode berbahayanya itu biasanya itu adalah JavaScript. Nah, maksud dari kode JavaScript apa? Kayak alert gitu-gitu ya kan. Habis itu dokumen dokumen cookie JavaScript.prom gitu. Pokoknya script-script yang berhubungan dengan JavaScript yang emang bisa men-trigger lah gitu ya bahasanya. Nah, umumnya itu bisa jalannya dengan JavaScript. Jadi si XSS ini itu akan menyisipkan ya kan. Bahasanya itu menyisipkan atau menjalankan script berbahaya tadi ini di browser. Jadi XSS itu terjadi ketika si website ini tuh nggak ngefilter input usernya. Jadi ada kesalahan di mana ketika si orang ini tuh membuat sebuah input user seperti kayak search model, search fitur, atau mungkin parameter, atau mungkin pokoknya yang berhubungan dengan form lah gitu ya, itu tidak difilter dengan benar. Jadi alhasilnya adalah ketika kita menginputkan sesuatu yang tidak sesuai dengan standarnya si website, semisal kita bisa menginputkan JavaScript seperti itu atau HTML seperti itu ya, itu secara otomatis akan dijalankan secara terang-terangan. Dia akan dijalankan secara terang-terangan di websitenya tanpa ada filterisasi di situ. Nah, jadi ada kesalahan input lah di situ teman-teman semuanya, sehingga kode berbahaya itu akan ikut dijalankan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya script ini tuh berjalan di browser korban, bukan di server. Jadi jalannya itu di browser, nggak kena ke server. Beda dengan RCE, LFI, SSRF dan lain-lainnya gitu, dan kawan-kawan seperti itu yang memang langsung berjalan atau langsung mengattack, menyerang ke server. Sedangkan cross-site scripting itu hanya menyerang di sisi browser saja. Bagaimana caranya nanti untuk si attacker itu mendapatkan informasi sensitif ataupun apapun itu, nah kita akan bahas teman-teman semuanya. Ya kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih konsep XSS itu bekerja gitu ya kan. Nah, ini saya ambil referensi itu dari ilmubersama.com, yang dimana hacker itu akan menginjeksi atau menyuntikkan mail clear script ke dalam trust website. Trusted website ini adalah website yang terpercaya. Website terpercaya itu maksudnya seperti apa? Kayak misal website NASA seperti itu ya. Pokoknya website yang memang sering dikunjungi orang lain. BRI, BNI, apa lagi ya? BCA, seperti itulah website-website yang memang terpercaya, trusted website. Nah, karena trusted website-nya ini punya celah keamanan cross-site scripting tadi, ya kan? Maka kita dapat menginjeksi, dapat menyuntikkan atau menyerang website tersebut dengan si malicious script tadi ini atau script berbahaya tadi ini, yang pada umumnya itu menggunakan JavaScript tadi ya, yang tadi kita bahas. Nah, ketika sudah disuntikkan, maka victim ya kan atau target ya, itu akan mengunjungi gitu si trusted website tadi ini. Secara awareness ya kan, seorang target atau seorang victim itu tidak akan tahu menahu ya tentang XSS ini itu gimana, malicious script ini seperti apa. Ya udah, mereka tinggal kunjungin aja gitu kan. Karena ketidaksadaran tersebut, akhirnya si script berbahaya tadi ini itu akan ke-trigger dan akhirnya apa? Si victim itu akan otomatis si pilot tadi ini akan otomatis tereksekusi di browsernya si target. Alhasilnya adalah ya si hacker itu akan mendapatkan session token, cookie dan lain-lain sesuai dengan improvisasi pilot atau improvisasi kode yang ditaruh di si trust website tadi ini. Jadi simpelnya adalah hacker menginjeksi trust website. Hacker itu melakukan injeksi, menyerang si website menggunakan malicious script tadi ini. Lalu si victim mengunjungi website tersebut dan secara otomatis men-trigger si malicious scriptnya. Lalu
lalu akan otomatis dieksekusi di browser korban si malicious script tadi ini. Jadi akan otomatis dieksekusi lah, akan otomatis berjalan lah di browser korban. Dan yang terjadi adalah seluruh informasi itu akan di-forward, akan diberikan pada hacker. Ya mulai dari session token, cookie, dan lain-lain teman-teman semuanya. Ini tergantung si hacker maunya seperti apa. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Di sini kita akan bahas nih, ya kan. Access itu ada apa-apa aja. Nah, sini aku ambil 4 saja. 4 kategori XSS yang umum aja ya, yang sering ditemuin. Yang pertama ada reflected XSS. Nah, ini udah sering banget, umum banget bahkan ya. Jadi reflected XSS ini adalah script berbahaya yang dikirim lewat request atau URL form parameter. Lalu langsung dipantulkan atau direfleksikan oleh server di respon. Reflected XSS ini adalah script berbahaya yang dikirim lewat request. Ya, contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Script berbahaya yang dikirim lewat request dari si websitenya. Ya, contohnya tadi ada ada URL form dan parameter. Nah, di sini ada URL, ya kan? Ada form, ya formnya adalah search bar dan parameter. Parameternya itu di sini nih. Nah, ini parameter. Parameternya adalah parameter Q di sini. Sorry. Kepencet. Oke. Jadi jadi script berbahaya itu akan dikirim lewat request. Dikirimnya itu maksudnya dieksekusi ya, lewat si parameter atau si form ini gitu teman-teman semuanya. Dimana case ini tuh ada parameter dan form. Nah, yang dimana langsung dipantulkan atau direfleksikan oleh server di respon. Nah, sini dia langsung berjalan di server. Maksudnya bukan berjalan langsung dieksekusi di server ya, tapi divalidasi di server. Nah, karena tidak adanya filterisasi tadi tersebut, kan tidak adanya validasi terhadap input tadi tersebut, ya hasil adalah si server akan menganggap ini adalah teks biasa atau plain teks biasa, gitu. Ini cuman inputan user biasanya. Ya udah, aku respon deh gitu. Jadi tidak adanya sanitasi nih dari si input tersebut. Nah, reflected XSS itu bersifat non-persistent. Non-persistent adalah maksudnya tidak bersifat permanen. Jadi kalau misalnya kalian itu pingin menjalankan si script berbahaya tersebut harus dengan pilot-pilotnya, ya kan? Harus dengan pilot-pilotnya. Contohnya seperti apa? Kayak gini. Misal kita bakal eksekusi nih, ya kan? Script alert gitu kan? Ini basic script aja ya kan? /script enter. Oke, bisa nih. Nah, ketika kalian pingin menjalankan kembali si scriptnya, kalian harus kalian tuh harus memiliki palette yang sama di parameternya. Jadi kalau misalnya ini nggak ada, maka nggak akan bisa tereksekusi. Nah, cuma ketika palette-nya ini ada, maka tereksekusi. Jadi ini sifatnya non persistent atau nggak permanen. Jadi ketika kita pengen menjalankan, itu harus ada pilotnya di akhir. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, bersifat itu non persistent atau tidak permanen. Nah, stored XSS ini sifatnya adalah persistent. Karena apa? Karena script itu disimpan di server atau di database. Lalu, otomatis dijalankan setiap kali ada user membuka halaman tersebut. Nah, karena ini sifatnya permanen, maka ketika user misal masuk ya kan ke dalam si servernya seperti itu, ini contohnya. Bentar. Oke. Nah, ketika jalan, maka karena scriptnya itu tersimpan, jadi setiap korban masuk ke dalam parameter ini atau mungkin ke dalam website ini seperti itu, ini akan otomatis jalan seperti ini. Jadi walaupun tidak ada pilot gitu. Nah, karena sini case-nya adalah reflected, maka dia harus dijalankan via pilot. Nah, cuma kalau misalnya case-nya itu stored, maka si pilot ini pun nggak ada, maka dia akan tetap bisa jalan. Karena apa? Karena sifatnya itu tersimpan di dalam server atau database. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Oke, lanjut. Ada yang namanya itu blind XSS. Blind XSS ini adalah jenis XSS yang dimana attacker itu tidak bisa langsung melihat hasilnya, alias buta. Jadi hasilnya itu nggak kelihatan, cuma tereksekusi di belakang layar teman-teman semuanya. Nah, jadi kalau misalnya tadi di case ini adalah kita bisa lihat gitu kan, oh ini tereksekusi nih. Nah, kalau blind itu dia tidak terlihat. Jadi ini alert ini atau eksekusi yang udah kita taruh di sini. Contoh kita pengen ada kata dokumen cookie seperti itu ya kan. Nah, di sini misal kata document.cookie gitu kan. Nah, sini gitu kan. Ini ini akan berjalan di belakang layar. Jadi kalau misalnya kita sebagai attacker itu tidak akan lihat nih. Kita ngiranya itu nggak bisa dieksekusi, padahal di belakang layar itu sudah tereksekusi.
Nah, itu teman-teman semuanya. Blind access adalah access yang dimana seorang penyerang itu nggak tahu bahwasannya ini dieksekusi atau enggak. Padahal tereksekusi di belakang layar. Nah, itu ada caranya. Nanti di next video kita akan coba ngebahas lebih dalam lagi teman-teman tentang si blind access ini. Oke. Lalu selanjutnya ada DOM based access, yang dimana DOM based access itu terjadi di sisi klien atau di sisi browser. Nah, ini bukan karena response server ya, beda dengan blind, reflected, dan script tadi yang dimana blind, reflected, dan si store tadi ini. Bedanya adalah DOM ini itu langsung memanipulasi dari sisi DOM atau document object model kalau nggak salah ya. Apa itu DOM? Nah, DOM itu adalah dokumen object model ya. Ini adalah antarmuka program atau API yang dipresentasikan dokumen HTML XML sebagai struktur pohon yang dapat dimanipulasi oleh script seperti JavaScript. Nah, ini teman-teman semuanya. Nah, jadi si DOM base ini itu tidak responnya itu tidak ke server. Ya beda dengan si blind, reflected, dan store tadi ini yang responnya itu langsung ke server. Nah, cuma karena ini tuh manipulasi dari sisi dokumen objek modelnya si JavaScript seperti itu, maka si JavaScript itu dieksekusi melalui si DOM-nya, bahwa ini bukan dari sisi JavaScript-nya. Makanya ini terjadi itu karena sisi klien. Tetap berbahaya sih, karena apa? Karena kita tuh bisa masih nge-eksploitasi secara lanjut lah gitu ya si XSS ini teman-teman semuanya. Jadi sama-sama kita pahami ya, reflected ini adalah non-persistent XSS yang dimana script berbahaya itu dikirim lewat request kayak URL, form, dan parameter lalu langsung dipantulkan. Jadi langsung dipantulkan oleh si response server. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau store XSS itu script yang disimpan di database server. Jadi sifatnya itu persisten. Jika ada user yang ingin masuk ke dalam trust website atau website tersebut dan terinjeksi stored XSS, maka secara otomatis akan langsung tereksekusi lah si palette tersebut. Karena sifatnya apa? Karena sifatnya adalah stored atau persisten. Nah, kalau blind XSS adalah jenis XSS yang buta atau tidak terlihat si attacker, padahal itu berjalan di belakang layar. Sedangkan DOM based XSS adalah serangan XSS yang tidak terjadi di server atau tidak terjadi bukan karena si response servernya, tidak terjadi karena si response server, tapi terjadi dari sisi klien karena adanya manipulasi DOM oleh si JavaScript. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau reflected itu non persistent XSS yang dimana dikirim lewat request ya kayak URL, form, dan parameter. Kalau stored itu bersifat persisten karena langsung disimpan di server dan database. Kalau blind XSS itu jenis XSS yang dimana itu buta atau tidak terlihat tapi berjalan. Nah, kalau DOM based XSS ini adalah karena manipulasi dari dokumen objek model JavaScript. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa paham. Oke, nah pertanyaannya adalah gimana sih si XSS itu bisa rentan? Kayak di website ini gitu kan. Ini di mana nih bisa rentan gitu? Kenapa bisa dieksekusi gitu kan? Oke, kita bakal pahami ini dari source code-nya PHP ya teman-teman semuanya. Jadi sini ada fungsi di mana logika search itu ditaruh semua dalam sini. Ya, di sini ada satu elemen atau ada satu fungsi di mana no result found for. Jadi sinilah tempat di mana ketika kita memasukkan sesuatu, teks sesuatu, maka akan direpresentasikan ke dalam sini dengan parameter Q. Nah, makanya teman-teman semuanya di sini ketika kita mengetikkan sesuatu, Nah, ketika kita mengetikkan sesuatu di sini, contoh halo seperti itu. Nah, maka parameter Q ini akan muncul dan otomatis kata halo itu akan direpresentasikan ke dalam no result found for. Kalau lebih seperti itu. Nah, jadi kuncinya adalah di kata Q ini, parameter Q. Jadi ketika parameter Q ini ada value-nya atau ada nilainya seperti halo seperti itu, maka akan otomatis direpresentasikan kembali ke dalam website. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi logikanya kurang lebih seperti itu. Nah, cuma teman-teman semuanya, apa sih kesalahan dia adalah dia tuh tidak memberikan filterisasi terhadap si parameter ini atau terhadap si responnya ini. Respon yang dipantulkan ke si website ini tadi. Alhasil adalah kita tuh dapat memasukkan kode apapun ya kan ke dalam si Q ini atau ke dalam si parameter Q ini. Gitu kan. Berbeda dengan yang lainnya. Nah, yang lainnya ini udah ada filterisasinya. Jadi ada HTML charge-nya, ini juga ada HTML charge-nya. Jadi ini nggak bisa dieksekusi. Nah, kalau Q ini itu kosong, ya kan? Kosong, lompong, hampa. Nggak ada filterisasi, tidak ada enkripsinya.
Jadi alhasil adalah kita bisa mengetikkan apa aja, mau itu JavaScript, HTML atau apapun itu bisa langsung diketik ke dalam si queue ini. Nah, makanya itulah ketika kita memasukkan apa ya, ketika kita memasukkan pilot seperti itu, script tadinya ya kan, script. Oh, di sini aja biar langsung jadi nih. Oke. Masukkan kata script gitu kan, alert satu script gitu kan, akan otomatis jalan gitu. Karena apa? Karena kalau kita lihat bisa di di apa namanya, view source-nya. Nah, kita bisa melihat di sini teman-teman semuanya. Script itu langsung dijalankan tanpa sanitasi, langsung dijalankan. Tidak ada sanitasi atau tidak ada enkripsi. Jadi kosong aja gitu. Apa yang kita taruh, apa yang kita minta ke website itu akan langsung direspon tanpa adanya sanitasi terlebih dahulu. Jadi sini script alert itu jalankan aja sama dia, gitu kan. Maka jadilah salah satu kode lah di sini. Makanya bisa jalan teman-teman semuanya. Dan ini tuh bisa terjadi di beberapa case ya. HTML injection contoh. H1 hi seperti itu slash H1. Nah, dia akan coba buat judul sini. Karena apa ya? Karena tadi itu teman-teman semuanya. Jalan. Nah, H1-nya jalan. Karena tidak ada sanitasi tersebut. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi karena tidak adanya enkripsi atau tidak adanya filterisasi pada parameter queue-nya ya, pada respon ya kan, respon queue-nya, maka ya terjadi itu tadi ya teman-teman semuanya. Apapun yang kita taruh, apapun yang kita minta ke website itu akan langsung dipantulkan apa adanya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Oke? Langsung aja teman-teman semuanya, kita akan ngebahas tentang gimana cara mesh hunting itu bekerja. Ya, mesh hunting itu bekerja itu simpelnya kayak yang aku bilang, kita tuh bisa melakukan serangan lebih dari satu subdomain atau lebih dari satu parameter. Nah, ini misal attacker nih, ya kan? Attacker melakukan serangan di satu komputer. Di satu subdomain gitu kan. Nah, misal ada banyak lainnya, ada banyak domain ya. Ini ada banyak domain nih. Banyak domain, banyak parameter, banyak server gitu kan. Nah, cuma dia menyerang langsung ya lebih dari satu si subdomainnya tersebut. Jadi makanya diserang nih. Ini nyerang ke sini, nyerang ke sini, nyerang ke sini, nyerang ke sini, nyerang ke sini. Sampai akhirnya dia menemukan beberapa vulnerable. Kayak misalnya contoh, ini ketemu XSS, ini ketemu XSS, ini ketemu XSS, ini ketemu XSS, ini ketemu gitu-gitu. Jadi dia dapat menyerang lebih dari satu subdomain atau lebih dari satu parameter. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, jadi misal si website kita ini misal ada lebih dari satu parameter, ya kan, misal ada 50 parameter lah contoh. Nah, bukan yang kita tes satu-satu gitu kan, tes satu-satu bisa apa enggak gitu. Nah, maka adalah teknologi atau teknik namanya itu mesh hunting XSS atau mesh hunting namanya. Atau massive hunting. Ya. Yang dimana kita bisa melakukan serangan lebih dari satu parameter atau lebih dari satu subdomain. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Oke, di sini kita menggunakan apa sih sebagai sarana kita untuk hunting atau ngelakuin mass hunting? Yang pertama kita pakai cat teman-teman semuanya. Cat ini adalah perintah, fungsinya itu untuk membaca dan menampilkan seluruh daftar URL. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat ini ya, kita sudah dapat apa namanya? Nah, kita sudah dapat parameternya gitu kan, param.txt. Nah, kita udah dapat paramnya. Nah, misalnya ada 3 subdomain atau 3 parameter ya. Ada dari lab, dari tes PHP sama dari tes PHP juga, ya kan. Nah, sini cat ini fungsinya adalah untuk membaca isi dari filenya. Misal param.txt ini isi filenya apa, maka kita bisa pakai cat untuk membaca isinya apa. Ya, kurang lebih seperti itu fungsinya yang pertama. Nah, selanjutnya adalah ada Unnew. Unnew ini adalah tool ini bertugas menyaring dan menghapus baris duplikat dari daftar input secara otomatis agar proses pemilihan lebih efisien dan tidak melakukan pengundian berulang pada target yang sama. Nah, jadi kalau misalnya ini teman-teman semuanya terdapat misal tes PHP-nya ini parameternya tuh duplikat gitu, ada 2 gitu contoh. Atau misal tiba-tiba lab ini tuh ada 2 parameter gitu. Cara parameter tuh sama, karena kan katakan hasil kita recon, hasil kita enum itu kan kadang-kadang itu kan aneh ya gitu. Tiba-tiba ada yang ke duplikat, tiba-tiba ada yang ke pecah gitu kan. Nah, maka Unnew ini gunanya adalah sebagai filterisasi agar tidak adanya teks-teks yang duplikat atau tidak adanya parameter-parameter yang duplikat.
Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, QR replace ini adalah perintah yang digunakan untuk mengganti seluruh nilai parameter pada URL secara massal dengan payload XSS spesifik guna menyiapkan tahapan simulasi serangan. Nah, maksudnya adalah seperti apa? Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini itu ada kata fast di belakangnya. Nah, kata fast ini itu akan otomatis di-replace sama dia, akan otomatis diganti dengan nilai payload XSS kita. Kalau misalnya kita masukkan di QR replace itu kata halo, maka seluruh kata fast ini akan diganti dengan kata halo. Kalau kita ganti di QR replace ini itu payload XSS, maka seluruh kata fast itu akan diganti dengan si payload XSS. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, AIRI XSS ini adalah terusnya berfungsi untuk memindai atau memeriksa respon server secara otomatis dan memvalidasi apakah payload yang dikirim berhasil terinfeksi dalam kode HTML atau enggak. Jadi ini adalah tools utama kita untuk mendeteksi si XSS-nya. Simpel kayak gitu ya teman-teman semuanya. Jadi dia akan meriksa ini vulnerable enggak, ini vulnerable enggak, ini vulnerable enggak. Jadi inti atau core-nya itu adalah dari si AIRI XSS ini. Nah, selanjutnya ada si grep. Nah, grep ini adalah perintah akhir. Jadi ketika kita nanti selesai mesh hunting atau selesai apa ya bahasanya, selesai running seperti itu. Nah, jadi grep ini tuh fungsinya adalah untuk memberikan atau menyaring hasil-hasil yang telah terkonfirmasi itu ada celahnya. Jadi contoh nih, misal teman-teman semuanya ini tuh ada celah keamanannya gitu kan, vulnerable, maka akan otomatis dibuat sini vulnerable, sini vulnerable, sini vulnerable gitu. Jadi akan otomatis disaring nih sama dia yang mana yang vulnerable. Kurang lebih seperti itu. Jadi grep ini tuh simpulnya tuh kayak untuk nandain aja lah gitu intinya. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, yang pertama kita ketik dulu cat, ya kan? Cat param.txt. Lalu kita bisa kasih kata pipe. Pipe ini adalah kata penghubung ya. Lalu aneo tadi untuk mencegah terjadinya parameter yang duplikat. Lalu keys replace ya kan. Replace. Nah, keys replace di sini kita kasih payload XSS-nya ya. Tanda kutip, masukkan payload XSS-nya. Contoh tadi payload XSS-nya adalah script alert gitu kan. Oh, atau pakai ini deh, script yang ada di background aja nih deh ya. Oke, script alert gitu kan. Lalu 1 gitu misal. Lalu script malah caps lock /script. Lalu kita kasih tanda kutip atau tanda penutup. Nah, jadi scriptnya itu dalam sini nih, di dalam tanda si kutip ini nih scriptnya. Oke, lalu setelah itu kita bisa pakai si AIRI XSS-nya. Nah, AIRI XSS ini akan mendeteksi. Jadi sini intinya, core intinya itu sini. AIRI XSS gitu kan. Habis itu minus payload. Nah, lalu kita masukkan scriptnya tadi ini. Ini kita copy aja teman-teman. Oke, lalu kita grab. Nah, hasilnya itu akan muncul kata vulnerable. Jadi ketika nanti misal dari salah satu si domain ini tuh vulnerable, maka otomatis akan ada kata yang muncul namanya itu vulnerable jika rentan. Ya, kalau lebih seperti itu teman-teman semuanya. Kita enter aja. Ini vulnerable. Jadi gini teman-teman semuanya. Jadi si grep ini itu akan menandai ini vulnerable nih, maka dia akan kata-kata vulnerable. Nah, lalu si QR replace itu akan menghilangkan kata fastnya. Jadi langsung di replace pakai kata payload XSS. Lalu secara otomatis AIRI XSS akan menvalidasi nih, kira-kira payload ini itu muncul nggak di respon si browsernya. Nah, muncul. Udah dibuatlah sini vulnerable. Ini juga vulnerable muncul kan, ini juga vulnerable. Nah, ketika kita coba lihat, maka akan ada enter. Nah, akan muncul kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, sama halnya dengan kayak gini misalnya juga sama nih. Nah, vulnerable ini juga sama vulnerable. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Nah, cuma teman-teman semuanya, minusnya karena ini tuh bersifat otomatis ya, dan kita itu hanya beracuan pada tools, maka akan ada respon namanya itu false positive. Jadi respon yang dimana sifatnya itu tuh bisa enggak, bisa iya gitu. Jadi terkadang di sini nanti dibuatnya vulnerable, tapi ketika kita cek itu nggak bisa, nggak ada responnya. Nah, maka kita harus cek nih satu-satu lagi. Jadi tetap harus ada validasi di situ teman-teman semuanya. Jadi untuk mencegah terjadinya bahasanya itu kayak takutnya malah ketika udah kita report, ketika dicek sama developer nggak ada gitu kan.
kan gak enak gitu. Makanya kita harus validasi lagi satu-satu. Kalau lebih seperti itu teman-teman semuanya. Oke, baik. Nah, dari sini itu bisa improvisasi lagi nih. Contoh improvisasinya kayak mana? Nah, kita bisa coba ngebuat form di sini, form gitu. Contoh kayak gini, ini aku udah minta ke Gemini. Nah, aku minta untuk berikan kayak form login gitu. Nah, sini kita bisa minta ke dia. Nah, ini adalah server kita. Jadi setiap ada hal yang dimasukkan sama user akan otomatis masuk di disimpan.php ini. Nah, yang dimana nanti backendnya itu seperti ini teman-teman semuanya. Kita coba buat ya. Yang pertama ini kita buat dulu backendnya, ya kan. Backendnya kita buat dulu di konten, nama nano simpan.php. Nah, save, xy enter. Oke, lalu selanjutnya adalah ini kita bakal pakai. Cuman kita buat di notepad dulu ya. Oke. Nah, ini ada serveranda.com. Nah, ini kita ubah menggunakan server kita. Nah, gimana cara buatnya? Kita tinggal pakai PHP aja nih. PHP -s 0.0.0.0 ini agar bisa diakses pakai IP kita. Lalu 1337. Oke, sebelum itu kita bakal lihat dulu nih IP kita apa. IP config. Kita pakai 172 nih ya. Oke, kita copy aja. Kita masukkan lagi PHP -s 0.0.0. Nah, portnya terserah nih. Misal aku 1337 deh ya, biar hacker ya. Enter. Oke, ini udah teman-teman semuanya. Maka kita tinggal ganti kata server Anda menggunakan si ini tadi. HTTP-nya ini kita hapus //. Nah, ini lalu 1337 disimpan.php. Kata tadi kita buatkan ya filenya di dalam. Maka kita tinggal copy aja semuanya. Kita bisa masukkan kembali ke dalam si website yang terinjek tadi itu. Nah, ini kita bisa ganti nih value parameternya pakai ini. Enter. Nah, jadi kalau misalnya ini teman-teman ini tinggal kalian sebar aja gitu. Sebar ke grup-grup mana, cuman nanti di short link. Nah, kadang-kadang kesalahan orang Indonesia itu adalah melihat di depannya doang gitu kan. Jadi ini nggak akan ketahuan. Nah, jadi harus ada awareness lah teman-teman semuanya. Nah, ketika kita bisa masukkan nih kata Denis, contoh denis@gmail.com. Passwordnya apa? Passwordnya misal 12345678. Kita login. Nah, ketika login nih, otomatis dia akan kepental ke google.com. Dan dalam sisi server kita itu akan otomatis ada yang disimpan di dalam simpan.php. Nah, ini ketika kita coba cek teman-teman semuanya, cat kita les aja ls. Nah, ini akan ada satu file terbuat namanya itu log.login.txt. Kita cat aja. Kita paste. Malah ke file nih. Kita paste. Nah, maka apa yang tadi ditaruh sama si user itu akan kelihatan semua di sini teman-teman semuanya. Jadi ini bisa berpotensi phishing teman-teman semuanya. Jadi itu adalah salah satu impact dari si XSS ini. Kurang lebih seperti itu teman-teman semuanya. Oke. Ini kita udah bahas ya tadi ya, gimana cara kita tadi untuk ngelakuin mass hunting XSS dan dampaknya apa, beserta gimana cara prakteknya. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang bagaimana cara untuk memitigasinya. Nah, di sini teman-teman semuanya, kita cukup menambahkan atau membungkus menggunakan HTML special charge di variabel Q. Ya kan? Jadi sebelum mengembalikannya sebagai HTML. Jadi kita cuman memberikan kata ini doang, kita bungkus dia menggunakan HTML special charge. Nah, end quotes UTF-8 ini kalau nggak salah apa ya? Coba kita lihat. UTF-8 adalah standar pengkodean karakter domain di World Wide Web, mampu merepresentasikan sebuah simbol Unicode. Nah, jadi ketika ada seseorang ya memasukkan HTML spesial atau apapun itu yang berhubungan kata HTML, JavaScript dan lain-lain, maka akan otomatis diganti menggunakan Unicode. Jadi akan otomatis dibikin acak-acakan lah kode tadi itu teman-teman semua. Dan akhirnya tidak akan bisa dieksekusi di browser. Nah, ini tinggal kita representasikan aja. Nah, ini sebagai contoh di sini kita bisa lihat dulu. Nah, awalnya kan ini bisa ya. Nah, ini bisa nih. Oke. Kita coba tinggal masuk aja ke dalam lab. Kita coba cancel dulu labnya. Clear dulu. Nah, kita coba lihat sini. Nah, ini kita nano aja index.php. Nah, di index.php kita lihat ya. Di sini ini bikin ini ya.
Nah, ini kita tinggal bungkus aja menggunakan apa ya? Menggunakan si query replace tadi itu ya. Jadi kita tinggal pakai si HTML, kok query replace sih, HTML chart, HTML spesial ya. Spesial, ini kita harus coba lihat lagi ininya teman-teman semuanya agar tidak salah. Oke, HTML spesial, habis itu charts ya, charts. Lalu kita tambahkan tambah kurung. Jadi ini kita bungkus ya. Kita bungkus ketika ada koma, kita buat sini n, lalu quotes ya. Quotes. Lalu kita bungkus pakai UTF-8. Bisa ketik lagi. Oke, jadi di sini teman-teman semuanya, ini kita kasih tanda kurung lagi. Oke, jadi intinya adalah kita berikan dia tuh special charge yang dimana ketika orang itu menaruhkan kata HTML atau apapun itu ke dalam parameter Q, maka kan otomatis menjadi Unicode di UTF-8 gitu. Intinya kayak gitu ya. Kita X, Y, dan Enter. Nah, kita jalanin lagi teman-teman semuanya. Oke, kita tinggal masuk ke dalamnya lagi. Ini kita hapus dulu ya. Oke, bisa ya. Sekarang kita bakal coba masukkan kata ini lagi deh di dalam parameternya. Yang kita masukkan kata script tadi itu. Hanya aja nih kita perbagus dikit lah ya kan. Slash. Oh, sorry. Ini kita kasih tanda kurung. Kita enter. Maka udah nggak bisa teman-teman semuanya. Kenapa udah nggak bisa? Kalau kita bisa lihat di source code-nya, yang terjadi adalah ini dibikin berserakan. Lihat ya kan? Udah nggak direpresentasikan lagi, nggak dieksekusi lagi sama si browsernya, sama si server. Jadi udah nih, udah divalidasi dia nih. Oh, ini ada kode HTML yang dimasukkan sama user nih. Yaudah, kita bakal jadikan dia sebagai Unicode. Nah, jadilah Unicode seperti ini teman-teman semuanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah cara untuk memitigasinya secara simple ya. Untuk kita bisa paham bahwasanya kenapa XSS itu nggak bisa bekerja ya karena dia diginiin gitu, dibungkus atau dia difilter satu-satu. Contoh, dia ngefilter kata scriptnya atau difilter kata satu ininya atau difilter kata ininya gitu. Pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan apa ya, kayak JavaScript code gitu kan, yang ada simbol-simbol kayak gini itu akan difilter sama dia. Jadi nggak akan bisa di-generate. Ada yang seperti itu. Ada yang dia dibungkus pakai HTML charts tadi itu. Jadi tergantung si developernya. Nah, setidaknya kita udah paham gitu ya gimana cara memitigasi dari si XSS tersebut. Jadi kita tadi udah pahamin bagaimana cara menyerang, kita pahamin gimana cara mitigasinya. Oke, baik. Mungkin teman-teman semuanya sampai sini aja video kita kali ini. The next time kita akan coba ngebahas lebih dalam lagi, mungkin tentang blind XSS, tentang short XSS, atau tentang si DOM base ini. Kita bakal coba bahas masing-masing dari end to end, dari awal sampai akhir ya. Kita bakal bahas lagi nanti bagaimana cara menyerangnya sampai bagaimana cara memitigasinya secara basic ya, setidaknya kita paham. Dan impactnya nanti seperti apa secara praktik juga teman-teman semuanya. Oke, mungkin yang bisa kita sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk channel, untuk video-video revolusi berselanjutnya. Thank you.